Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi umat Tuhan. Shalom. Shalom, selamat pagi. Shalom. Boleh saudara lambaikan tangan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari dalam ibadah Minggu pagi tanggal 24 April 2022. Mari Bapak Ibu, dengan kasih Kristus saya minta Bapak Ibu untuk tutup mata sejenak. Minta Roh Kudus pimpin setiap kita dalam ibadah pagi ini. Dan renungkan kembali setiap kasih setia dan penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita masing-masing. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami umat-Mu datang bersekutu bersama di dalam bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Hati kami terangkat dan kami berkata, Tuhan, sesungguhnya kasih setia-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu Tuhan sungguh nyata dalam langkah-langkah kehidupan kami. Banyak hal boleh terjadi, deru perang di mana-mana, sakit penyakit. Tapi satu hal yang kami tahu pasti, kasih setia Tuhan tetap ada, kekal untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa tempat ini ada dalam pengudusan kuasa darah Yesus. Kami percaya setiap orang yang melangkahkan kaki masuk dalam rumah Tuhan, kuasa Allah mulai bekerja. Roh Kudus menjamah setiap kami saat ini, menjamah setiap bangku-bangku yang diduduki oleh setiap umat Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu yang saat ini mungkin dalam perjalanan, penyertaan Tuhan sempurna untuk mereka, hingga mereka boleh ada di dalam rumah Tuhan. Bersama-sama kami menyembah Engkau, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Kami percaya kuasa Allah akan bekerja saat ini. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru.
kasih Tuhan Yesus. Jadi biji matamu. Kami bersyukur. Dengan apakah ku balas Tuhan. Sekali lagi umat Tuhan. Dengan segenap hati katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Kami anak-anak-Mu, kami bersyukur Tuhan Yesus. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Katakan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Puji dan sembah. Haleluya. Siapakah kami Tuhan? Engkau angkat kami dari lumpur dosa. Siapakah kami Tuhan? Engkau tebus kami dari maut. Siapakah kami Tuhan Yesus? Hingga Engkau layakkan kami memanggil Engkau Bapa. Air mata kami Engkau tampung di dalam kirbatmu. Sakit penyakit kami Engkau tanggung di kayu salib. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau di tempat ini. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Umat Tuhan saat ini datang menyembah Engkau. Kami agungkan, kami muliakan, kami agungkan nama Yesus. Hosana, Hosana. Hosana bagi Raja di atas segala raja. Hosana bagi Tuhan yang memerintah selamanya. Hosana, Hosana bagi Imam besar agung kami. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi Yehova Rafa. Hosana bagi Yehova Nisi. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana bagi Yehova Jireh. Hosana. Hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Umat Tuhan katakan haleluya. Sorakan haleluya. 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 Oh, praise the name of the Lord.
Silakan duduk umat Tuhan. Ada sukacita pagi ini? Ada sukacita pagi ini? Umat Tuhan yang ada sukacita, mari kita bertepuk tangan. Puji Dia, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, karena Dia yang berkuasa. Puji Dia, karena kebesarannya. Dari yang bernafas memuji Dia.
Tuhan, umat Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk sukacita yang Engkau berikan. Engkau hadir di tengah kami saat ini ya Roh Kudus. Engkau hadir saat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jesus. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Amin, amin. Hakim dan pembela disalib sengsara, Kaulah rahmat-Mu, turun ke dalam kelak yang mulia, bangkit bertahta selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Percaya percaya Kau telah bangkit. Percaya haleluya, haleluya. Kau telah bangkit. Percaya Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang
Kami percaya Tuhan, waktu firman-Mu siap ditaburkan, setiap hati siap menerimanya. Kami menaklukkan setiap pikiran-pikiran kami, pikiran manusiawi, setiap roh kedagingan kami taklukkan dalam nama Tuhan Yesus. Percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan, waktu Yesus datang. Ku percaya hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Oh Yesus, Engkau ajaib. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra. Amin. Kau Allah Tritunggal.
ada kuasa yang besar di dalam nama Yesus Amin. Kristus. Nama di atas segala nama. Amin. Nama juru selamat kami, penebus isi dunia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kirimkan doa kami kepada saudara seiman kami, keluarga Pak Parjono dan Ibu Mimi, di mana anaknya Deborah sedang ada di rumah sakit Siloam. Sudah beberapa hari ia mengalami kejang-kejang sampai hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang penuh dengan mujizat, nyatakan kuasa-Mu supaya setiap mata melihat dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Engkau ajaib dan dahsyat. Setiap kuasa yang bukan dari Tuhan sudah dihancurkan, sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan keluarga ini melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami berikan pujian hormat kepadamu. Engkau saja yang layak dipuji, dipermuliakan atas hidup kami. Bahkan kami semua yang hadir tempat ini dan hamba-Mu sendiri, kami memuliakan nama-Mu. Kami datang, kami bawa segala pergumulan kami, namun kami percaya Engkau Allah yang ajaib dan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Singkapkan kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Kami mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bodoh, kami tidak punya kelebihan, namun kami mau dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Kami mau berserah supaya Roh Kudus pimpin kami dan menyingkapkan kebenaran firman Tuhan, bukan karena mulut seorang manusia, tetapi oleh karena Roh-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami taklukkan segala kesombongan kami. Kami taklukkan segala ego kami. Dalam nama Yesus. Hilangkan manusia yang berbicara, tetapi Roh Kudus Tuhan, Engkau yang dimuliakan. Haleluya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita akan lihat sebagai kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan pelihara kita hari lepas hari. Sebentar lagi bulan April akan berlalu. Kita telah melewati perayaan Paskah, dan biarlah pagi hari ini kita juga membuka hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk melihat Bapak Ibu, apakah pencobaan yang terberat yang dialami oleh Tuhan Yesus? Jikalau saya bertanya, menurut Bapak Ibu, apakah pencobaan terberat yang pernah dialami oleh Yesus Kristus? Pencobaan kapan? Di padang gurun, di mana dia dicobai dengan makanan yang melambangkan kebutuhan manusia, materi, di mana dia berpuasa 40 hari lamanya. Apakah itu terberat? Apakah pencobaan terberat adalah kekuasaan? Ketika dia diperlihatkan seisi dunia dan dikatakan, kamu akan menerima semua ini kalau kamu menyembah aku. Apakah kekuasaan merupakan pencobaan terbesar, terberat bagi Yesus?
Tidak. Apakah pengakuan ketika iblis katakan kepada Yesus, coba kalau memang engkau anak Allah, buang dirimu ke bawah. Pasti malaikat akan menadah, melindungi engkau dan engkau tidak akan jatuh. Apakah itu merupakan pencobaan terberat? Saya katakan Bapak Ibu, bukan. Itu katong manusia yang mungkin merasa itu sebagai pencobaan yang berat. Ketika kita berhadapan dengan kebutuhan materi. Ada orang yang karena materi bisa meninggalkan Tuhan. Ada orang yang karena kekuasaan, jabatan, pangkat, kedudukan bisa menjadi penjahat yang keji. Ada orang yang karena pengakuan, gelar, status bisa berubah menjadi monster yang mengerikan. Itu kita manusia yang mungkin bergumul dengan itu semua. Tapi Yesus tidak. Tapi ada masa di mana Yesus merasa begitu berbeban berat, begitu gelisah, begitu bimbang, begitu gentar, begitu sulit. Hampir saja dia kalah. Ada waktunya. Saya berikan judul khotbah ini, The Integrity of Jesus Christ. Integritas Yesus Kristus. Ayat yang tadi saya bacakan di dalam Filipi adalah ayat yang sering kita dengarkan. Bahkan lagu-lagu yang dibuat sangat indah. Seringkali kita suka menyanyi dengan penuh semangat. Ya, bahwa dia Yesus adalah juru selamat, dia adalah penebus. Dia berkuasa, dia penuh dengan kuasa luar biasa. Itu benar Bapak Ibu. Karena integritasnya dia bisa meraih itu semua. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua. Sebelum itu semua terjadi, ada masa di mana dia bergumul. Bapak Ibu Saudara, waktu saya kecil kami dapat tugas, mungkin ada di antara Bapak Ibu juga demikian. Dapat tugas di sekolah untuk bikin kerajinan tangan. Namanya kristik kalau tidak salah saya ingat. Itu sulaman yang bentuknya kali-kali. Ya. Nah, dan saya suka sesuatu yang bersifat seni, art. Dan sulaman itu kalau dilihat dari depan, oh cantik, indah. Karena merupakan susunan-susunan kecil, mozaik-mozaik kecil yang membentuk sebuah gambaran yang indah. Dari depan tampaknya indah Bapak Ibu. Orang bisa menikmati dan bisa bilang bagus sih, yang bikin ini memang jago, sabar. Tapi Bapak Ibu coba kita balik di belakang gambar itu. Apa yang kita dapati? Benang-benang yang terjalin kusut macam-macam. Diikat sana, diikat sini. Keluar sana, keluar sini. Jelek. Dari depan bagus. Di belakangnya hancur kacau balau. Kita hanya melihat keberhasilan Yesus. Benar dia berkuasa, dia luar biasa. Dia mengalahkan maut dan dia bangkit dan ada kuasa di dalam kebangkitannya. Tetapi kita harus lihat di balik itu ada hal-hal yang ruwet. Ada benang-benang yang kusut yang dia jalin. Ini melambangkan kesulitan, sebuah beban berat yang dia pernah alami. Sehingga saya katakan itu adalah pencobaan terberat. Kapankah itu Bapak Ibu? Kapan? Kapankah peristiwa itu terjadi? Yaitu di Taman Getsemani. Mari kita lihat firman Tuhan sama-sama di dalam Markus 14 ayat 32 hingga ayat ke-36. Markus 14 ayat 32.
Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan membaca bersama-sama. Saya mau kita baca ayat yang, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Saya baca ayat yang genap. 36 kita baca sama-sama. Mari kita lihat firman Tuhan di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. 33. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. 35. Ayat 36 bersama-sama. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ada dua fakta di balik integritas Yesus Kristus. Fakta yang pertama, Bapak Ibu. Fakta yang pertama yaitu Yesus, dia pernah berjuang melawan kehendaknya sendiri. Yesus pernah berjuang melawan kehendaknya sendiri. Sehingga saya katakan, kapan pencobaan yang terberat Yesus alami? Yaitu ketika dia harus bergumul melawan kehendaknya sendiri. Apakah yang menjadi kehendak Yesus? Kehendak Yesus adalah dia minta, dia mohon dengan merebahkan diri ke tanah, dengan bersujud, dengan bersungguh-sungguh berdoa. Dia minta kepada Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh. Berapa kali dia berdoa? 3 kali, berulang-ulang kali. Mengapa 3 kali? Apakah karena dia tengah-tengah berdoa belum habis dia mengantuk, dia kembali, lalu dia ingat lagi, oh belum habis dia balik? Tidak. Tapi 3 kali melambangkan betapa itu sangat berat untuk dia pikul. Sangat berat. Seberapa berat beban itu? Dikatakan oleh Injil, entah Matius ataupun Markus, digambarkan bahwa Yesus merasa sangat takut dan sangat gentar. Hatinya sangat sedih. Seperti apa? Seperti mau mati. Nah, saudara, sudah pernah rasa seperti itu? Rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, rasa gelisah, sedih yang teramat sangat seperti mau mati. Pernah? Mungkin di antara kita pernah mengalami titik rendah dalam hidup kita. Pasti tidak enak. Pasti rasanya kayak mau mati saja. Ya. Senang ada di posisi itu? Tidak. Tetapi ada seorang dokter yang katakan bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang pernah mengalami beban seberat Yesus. Sehingga benar kata Lukas, ketika Yesus berdoa, saking dia tertekan, saking dia distres, saking dia begitu berbeban, sampai pembuluh darahnya pecah, sehingga keluar keringat yang menyerupai, kelihatan seperti darah. Karena memang betul pembuluh darahnya pecah dan bercampur dengan keringat, sehingga peluhnya menetes dalam wujud darah. Nah Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu Bapak Gembala sudah menjelaskannya dengan sangat baik. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu, inilah yang Yesus minta. Cawan ini kalau boleh lalu daripadaku. Apakah cawan itu Bapak Ibu? Apakah cawan itu? Cawan itu berbicara tentang cawan penebusan. Cawan itu berbicara tentang tugas tanggung jawab Yesus di dunia. Itu bukan tanggung jawab sampingan. Itu bukan tanggung jawab
pilihan gitu. Tidak, tapi itu satu-satunya tanggung jawab Yesus. Tugas Yesus datang ke dunia ini, yaitu untuk menebus dosa isi dunia ini dan menjadi penebus, menjadi juru selamat. Supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi cawan ini adalah cawan yang sangat amat penting, Bapak Ibu. Cawan ini sangat penting. Cawan ini sangat amat bernilai. Tapi memang sangat sulit, sangat sukar, tidak enak. Dan Yesus berdoa, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu. Jangan lai beta minum akang. Kalau boleh, beta lolos jua. Sampai Yesus katakan di situ, dia pakai kata ayat 34, Aba. Dia berseru kepada Bapa. Dia bukan seperti seorang hamba yang sedang bicara kepada Tuhannya. Saking dia berbeban berat, dia mau utarakan isi hatinya kepada Allah. Di situ dikatakan kata apa? Aba. Aba itu panggilan akrab seorang anak kecil kepada ayahnya. Kalau katong di Ambon, mungkin kita sering panggil papa, papi. Coba kalau misalnya anak saudara yang sedang susah, yang sedang sedih, mungkin dia mengalami beban yang sangat berat dalam hidupnya. Dia datang kepada saudara, lalu dia sambil menangis, lalu dia pegang tangan saudara, lalu bilang, papa, papa. Bagaimana perasaan saudara? Yesus berseru kepada Bapaknya, Papa, kalau boleh biar cawan ini lalu juga. Tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Tapi yang menarik di sini, Yesus katakan, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ini doa tingkat tinggi. Bapak Ibu Saudara, Yesus punya kehendak supaya dia lolos dari ini semua. Mengapa cawan ini terasa begitu berat? Coba kita lihat Bapak Ibu, sepanjang umur hidup Yesus di dunia, waktu dia dalam pelayanan, pernahkah dia menyakiti orang? Pernahkah dia berbuat salah? Tidak, dia tanpa salah. Tidak ada salah, tapi dia disalahkan. Aduh, coba Bapak Ibu, coba kita tempatkan diri seperti Yesus. Saudara tidak salah, tapi saudara difitnah, dituduh, dituding, dikambing hitamkan. Lalu dibilang, oh saya yang salah. Sakit kah Seng? Sakit. Orang yang salah saja kalau dihukum pasti sakit. Apalagi ini orang yang sama sekali tidak ada salahnya. Disalahkan dengan tuduhan yang sangat kejam. Lalu yang lebih tidak adil lagi, dikasih hukuman yang paling berat. Seolah-olah dia adalah pendosa paling kejam, paling keji, paling hina. Dia diberikan hukuman paling dahsyat. Itu susah. Dia harus melewati penganiayaan. Dia harus melewati penyiksaan. Waduh, itu sangat mengerikan. Dia harus melewati di masa di mana dia dikhianati. Dikhianati. Enak dikhianati? Tidak enak. Coba tempatkan dirimu. Engkau seorang yang setia, menjaga kekudusan rumah tangga dengan baik. Tetapi ternyata diam-diam pasangan saudara ketika punya cukup banyak uang, dia malah membelok. Ada punya idaman yang lain. Beberapa waktu yang lalu ada film yang lagi viral, lalu pergi ke Kapadokia. Ada yang mungkin tahu. Saudara mungkin katakan, it is my dream, not her. Sakit Bapak Ibu kalau kita tempatkan diri sebagai orang yang dikhianati. Yesus dikhianati oleh siapa?
oleh muridnya sendiri yang siang hari malam sama-sama dengan tua 3,5 tahun. Dikhianati dengan apa? Dengan ciuman lah dia akan. Kurang ajar sekali. Dikhianati oleh siapa? Oleh orang-orang yang selama ini berteriak, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian mereka yang berteriak, salibkan dia. Dikhianati. Oh, itu sakit. Mengalami penyiksaan dan sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Wah. Dan yang lebih mengerikan adalah ditinggalkan. Ditinggalkan oleh siapa? Murid-muridnya. Kalau katong baca ayat-ayat firman Tuhan, ketika Yesus tertangkap, murid-muridnya lari. Bahkan salah satu muridnya, Petrus, yang diam-diam seperti mau melihat apa yang terjadi, tapi ada orang kenal dia. Bukankah kamu salah satu dari mereka? Tapi Petrus bilang bukan. Petrus menyangkal. Petrus yang bilang kata, aku ini. Ya, nah, tapi dia yang nomor 1 menyangkal. Yesus ditinggalkan. Gampang? Tidak. Dan yang lebih buruk lagi, dia ditinggalkan oleh Allah Bapa. Ketika dia ada tergantung di atas kayu salib dan dia katakan, Eloi, Eloi lama sabatani. Ya Allahku, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Oh, itu sangat berat Bapak Ibu. Itu pergumulan yang sangat berat. Sehingga dia meminta kepada Bapa, kalau boleh. Bukankah itu tidak mustahil? Kalau boleh, biarlah cawan ini lalu jua. Itu adalah kehendak Yesus. Di balik integritas Yesus ketika dia pada akhirnya dimuliakan. Yesus pernah bergumul melawan kehendaknya sendiri. Tetapi pada akhirnya Yesus katakan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah yang menjadi kehendak kita? Pernahkah kita bergumul melawan kehendak kita sendiri? Kehendak Tuhan adalah kamu sabar sebentar. Nanti pada waktunya saya akan melepaskan kamu dari pergumulanmu ini. Kamu sabar sebentar, nanti kamu akan mengalami kesembuhan. Tapi kita ikut kehendak kita sendiri, tidak nyaman. Lalu akhirnya kita pergi melangkah, katong dengar katanya di Suli ada orang yang bisa suntik lalu sembuh. Ya, saya sering dengar seperti itu. Kehendak kita sendiri, pergi, iya. Sesaat rasanya sembuh, tapi habis itu beberapa waktu kemudian lebih sakit dari yang kamuka. Itu kehendak kita. Apakah kehendak kita Bapak Ibu? Kehendak kita, kehendak Tuhan adalah bagi anak-anak muda misalnya. Tuhan mau supaya kita masuk baik-baik di dalam pernikahan. Karena namanya hidup pernikahan tidak mudah. Tuhan mau supaya menjaga hubunganmu dengan baik. Tetapi memang ya para pemuda-pemudi itu suka bergelora jiwa muda mereka, ya. Sehingga mengikuti kehendaknya sendiri, mengikuti keinginannya sendiri, salah bergaul dalam hubungan. Sampai akhirnya, mohon maaf, tidak sedikit yang juga akhirnya ada hamil di luar nikah. Ya. Akhirnya terpaksa dinikahkan. Lalu masuk rumah tangga dengan keadaan yang tidak tepat. Lalu rumah tangga sepanjang rumah tangga suseng ada cinta-cinta lai. Bakal lai persi segala saat. Suseng ada waktu lagi for cinta. Cinta tuh pas waktu dolo-dolo. Waktu semua orang bilang tai kucing rasa coklat. Tapi waktu masuk rumah tangga, lihat situ coklat juga makan akan rasa seng enak. Bapak Ibu Saudara, kehendak manusia, kehendak kita seringkali bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan mau kita bisa kendalikan mata. Ya. Tapi ibu-ibu bilang, mumpung ada diskon. Ambil uang perpuluhan, beli tas itu, karena tas itu tidak akan ada dapat lagi harga begitu. Mumpung ada promo. Ambil uang belanja.
kehendak manusia. Kehendak Tuhan adalah jagalah matamu para suami. Tetapi begitu ada yang bening lewat, wah siapa itu? Nomor berapa? Tinggal di mana? Sumakang Kabelong. Hati-hati, kehendak kita manusia seringkali bertentangan dengan kehendak Allah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi mari Bapak Ibu, kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Apa yang menjadi keinginan-keinginan kita secara manusia, kuasailah itu. Jangan engkau berdoa menuntut kehendakmu yang jadi. Tuhan beta mau sekarang. Tuhan, kalau Tuhan yang jawab beta pun doa, beta tidak akan lagi datang doa puasa. Kita tuntut Tuhan jawab semua yang katong mau. Tapi bukankah seharusnya katong bilang, Tuhan biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi atas kehidupanku. Karena kehendak Allah itu adalah yang terbaik bagi hidup saudara dan bagi hidup saya. Itulah yang terbaik bagi masa depan saudara. Itulah yang terbaik bagi rumah tangga saudara. Kehendak Allah adalah yang terbaik bagi pekerjaan saudara. Kehendak Allah adalah yang terbaik bagi pelayanan saudara. Jadi ikutlah kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri. Amin. Yang kedua, fakta kedua, Yesus pernah berjuang untuk membuktikan apa? Pengajarannya sendiri. Katong lihat Matius 5 ayat 39. Mari kita lihat Matius 5 ayat 39. Ini adalah pengajaran Yesus yang pernah ia sampaikan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Ini Yesus pernah ajarkan. Dan kepada yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ya. Dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. 3 tahun yang lalu, coba kita ingat-ingat, mengapa Yesus merasa sangat sulit. 3 tahun yang lalu, ketika dia sedang mengajar, itu kalau kita perhatikan, itu konteksnya khotbah di bukit. Ya, yang sudah pernah pergi ke sana pasti tahu. Di bukit sana, waktu dia mengajar kepada banyak orang, itu suasananya enak, suasananya teduh, angin sepoi-sepoi, pemandangannya bagus, oh sangat nikmat. Dalam keadaan yang nikmat, dalam keadaan yang tenang seperti itu, Yesus ajarkan bahwa apa? Kalau ada orang yang paksa kamu jalan 1 mil, jalan dengan dia 2 mil. Benarkah aku bisa melakukannya? Yesus ajar itu kepada manusia, kepada orang-orang. Tapi 3 tahun setelahnya, dia harus berhadapan. Mampukah dia melakukan sendiri apa yang dia ajarkan? Dia ajarkan kepada orang, kalau ada yang menampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Tapi waktu dia akan berhadapan dengan kenyataan ini adalah sebentar lagi, dia bukan hanya ditampar pipi kiri Bapak Ibu. Dia akan disiksa, dia akan didera, dia akan difitnah, dia akan dilidahi. Dia akan mengalami ketidakadilan. Masihkah dia bisa melakukan apa yang dia ajarkan? Situasinya beda, bukan di tengah angin-angin sepoi-sepoi, tetapi di tengah via dolorosa, jalan yang harus dilewati. Yesus pernah mengajar juga, kalau kita lihat ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Waduh, bagus ya. Yesus ajarkan ini. Kasihilah musuhmu, berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Betulkah bisa lakukan seperti itu? Yesus berhadapan dengan kenyataan ini. Yesus berhadapan dengan cawan ini Bapak Ibu. Bisakah aku mengampuni mereka yang berbuat tidak adil kepadaku? Yang mengkhianati.
yang meninggalkan aku. Bisa? Tidak mudah. Tetapi pada akhirnya ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, apa yang Yesus katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus bisa melakukan apa yang ia ajarkan. Bapak ibu saudara, kadang-kadang katong paling gampang untuk bilang orang. Gampang untuk ajar, gampang untuk bersaksi, gampang untuk nasihati orang. Tapi sing gampang untuk duduk bikin sendiri. Betul kasih? Ya. Katong paling gampang lihat orang. Itulah sebabnya kita dikasih mata di depan ini. Paling gampang untuk bisa lihat orang, dia ini sadar kasing, dia pakai baju warna apa, dia sepatu warna apa. Sing nyambung. Kita paling gampang untuk nilai orang Bapak Ibu. Kita paling gampang untuk ajar orang. Tetapi sulit untuk lihat diri sendiri. Ini menjadi awasan buat katong semua, termasuk lebih khusus kepada pelayan-pelayan. Bahkan saya sebagai pemberita firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bilang tidak mudah. Katong paling gampang untuk bilang firman, paling gampang. Apalagi kalau misalnya kita dibekali dengan kemampuan public speaking. Ada orang-orang yang memang terlatih secara kemampuan. Ada orang-orang yang memang fasih lidah. Kalau bicara tuh kayaknya meyakinkan. Ya, gampang. Tapi untuk bikin sendiri, aduh Bapak Ibu, itu salib daging. Daging kita harus dikorbankan. Daging kita harus disalibkan. Ego kita harus dimatikan. Itu benar-benar tidak mudah. Kita ajarkan orang untuk mengasihi sesama. Ketika ada orang menyakiti engkau dan engkau tidak boleh membalas, engkau justru harus berdoa kepada mereka. Apakah itu mungkin? Belum tentu. Yang ada katong waktu berdoa, katong bilang Tuhan, kalau bisa Tuhan balas dia. Kita lepaskan kutuk, bukan lepaskan berkat. Ya, sudah nanti Tuhan yang berkati Ale saja. Gitu. Itu kita manusia. Tetapi Yesus, dia menjaga integritasnya. Apa yang ia ajarkan 3 tahun yang lalu, itu benar-benar dia lakukan. Bahkan pada yang terakhir pernah dia ajarkan di dalam doa Bapa kami. Dia katakan, bukanlah ya Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Waduh, itu semua diajarkan paling enak. Ya, tetapi waktu dia menghadapi situasi ini, dia gentar, dia gemetar, dia takut. Dia gelisah, dia sedih, dia seperti mau mati. Tapi pada akhirnya Yesus berhasil. Yesus berhasil karena kasihnya kepada kita Bapak Ibu Saudara. Karena cintanya kepada saudara dan juga kepada saya. Nah kalau kayak gitu Bapak Ibu, kenapa kita tidak bisa membalas cintanya? Mengapa kita menyerah hanya karena kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Hanya karena penyakit yang kita doakan dan tidak kunjung sembuh, kita menjadi meninggalkan Tuhan. Hanya karena doa-doa kita belum terjawab, kita lalu melupakan Tuhan, kita tidak mau setia. Hanya karena berbagai tantangan atau bahkan godaan-godaan dunia ini yang begitu menyenangkan, kita sampai menomor-2kan, menomor-3kan Tuhan. Bukan kehendak Tuhan yang jadi atas kita, tapi kehendak kita sendiri. Waktu kita baik-baik saja, katong bisa nyanyi puji Tuhan. Engkau besar sambil mencucurkan air mata. Tapi coba waktu engkau berhadapan dengan kenyataan, di mana engkau dibuat gentar dan gelisah dan takut dan seperti mau mati rasanya. Masihkah bisa kita berkata seperti itu? Engkau besar. Engkau ajaib, engkau pemelihara, engkau memberkatiku, aku diberkati. Benar bisa? Ya, mari kita lakukan. Kita lakukan apa yang kita ucapkan. Bukan hanya kita ucapkan, tapi kita lakukan. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, kita bisa menjadi seperti yang Tuhan kehendaki.
menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Beberapa waktu yang lalu sebelum saya punya anak, saya dibekali dengan banyak ilmu-ilmu tentang mengajar anak-anak. Seringkali kami pergi dan buat seminar-seminar kayak gitu ya, untuk ajar bagaimana bersikap, berkata-kata dengan anak-anak gitu. Saya cukup ahli dengan hal-hal itu secara teoritis. Tetapi Bapak Ibu, waktu saya punya anak sendiri, ya haleluya. Iya. Joella makan, Mama sumasa Joella. Dia makan lalu dia, Joella kamu tidak tahu ini Mama bangun pagi-pagi tidak tidur lalu masak yang terbaik dengan duit yang ngepas-ngepas banget, tapi Mama saja sering makan daging supaya saya makan daging konon katanya supaya otak berkembang bagus. Tapi saya sumbur itu. Saudara Bapak Ibu, tidak mudah. Ajar orang paling gampang. Mari bilang buat samping kiri kanan itu beta. Kenyataan ya. Saya pernah angkat anak saya lalu saya lempar di dalam box. Saya bilang, saya kasih disiplin kamu Joella. Introspeksi diri. Saya foto, saya kirim kepada papanya. Padahal saya tahu, ini anak belum paham introspeksi diri. Haleluya Tuhan. Ajar gampang, bikin salibkan daging. Tapi waktu kita salibkan daging, Tuhan nyatakan kemuliaan-Nya. Mau Tuhan nyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup saudara? Mari salibkan dagingmu. Pikul salib walaupun akan susah. Walaupun engkau dituntut untuk jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Disuruh untuk ikut menara doa. 2 jam. Bapak Ibu, kalau bisa ambil 2 kali 1 minggu. Haleluya. Saya bercanda. Kalau bisa intinya jangan jadikan itu sebagai beban. Amin. Nikmatilah perjalananmu yang sejauh 2 mil itu. Mungkin saja di tengah perjalananmu Tuhan menyatakan kuasa kemuliaan-Nya. Amin. Iya. Mari Bapak Ibu, kita belajar melakukan kehendak Bapa. Saya bersyukur beberapa hari lagi anak saya berulang tahun ya. 2 hari lagi ya, tanggal 26. Sekedar pengumuman. Anak saya dan Pendeta Wendy punya anak ulang tahunnya sama. Orang bilang, "Saya ngerasa ya." Iya, saya ngerasa buat saudara. Buat saya, oh haleluya, itu peluh keringat dan darah. Tetesan air mata. Oh haleluya. Tapi saya lihat Tuhan sungguh ajaib. Saya benar-benar mau bilang Bapak Ibu, saya lihat Tuhan. Dalam kehadiran Joella selama 2 tahun anak saya. Saya lihat Tuhan bekerja nyata. Bukan sekedar saya ngomong. Sebelumnya saya bisa ngomong. Tapi dengan kehadirannya Tuhan nyatakan dirinya nyata. Mau melihat kemuliaan Tuhan? Sangkalah dirimu. Ikuti kehendaknya. Pikulah salib. Ikut dia, Tuhan dimuliakan. Amin. Mari katong bangkit berdiri. Haleluya. Saya mengajak kita ambil waktu tenang sejenak. Kita refleksikan firman Tuhan ini. Sudahkah kita punya integritas yang sama seperti yang Yesus Kristus miliki? Dia bukan tidak pernah mengalami kesulitan itu. Dia bukan tidak pernah menggumulinya. Dia benar-benar menggumuli
kesulitan yang benar-benar menyakiti hatinya. Tapi Yesus taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Tetapi pada akhirnya dia dipermuliakan. Saat ini, jika engkau juga taat dan mengikut dia, memikul salibmu, meninggalkan dunia, mematikan keinginanmu, mematikan ego-egomu sendiri, pandang dia, maka satu kali kelak Tuhan juga akan dipermuliakan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Saya minta musik sementara mengalunkan pujian ini. Singers mungkin bisa menyanyi dengan lembut. Mari beberapa saat Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tinggalkan rumah Tuhan ini, mari kita izinkan Roh Kudus untuk mengoreksi hidup kita. Mari sejenak saudara, engkau koreksi hidupmu. Adakah selama ini engkau sudah berjalan menurut kehendaknya? Adakah selama ini engkau berpadanan dengan apa yang engkau saksikan kepada orang? Engkau ajarkan, engkau nyanyikan dengan begitu indahnya. Tapi waktu engkau ketemu kenyataan, adakah engkau melakukan itu semua? Haleluya, haleluya. Saya rasa kita semua di sini harus bertobat, Bapak Ibu. Bukan hanya saudara yang mendengar, saya pemberita firman yang paling bertanggung jawab. Kita semua harus bertobat. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Biarkan singer saja yang menyanyi, Bapak Ibu. Tutup mata. Di tempatmu sendiri, tidak ada orang yang mengusik engkau. Tidak usah peduli tentang samping kiri kananmu. Haleluya Tuhan, Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Jika saya seringkali hanya mengikuti keinginan-keinginan saya. Jika saya enggan, saya menolak untuk pikul salib. Saya tidak mau iring Tuhan dalam kesulitan. Saya hanya mau ikut Tuhan waktu senang-senang, waktu ada banyak berkat, waktu engkau menjanjikan kesembuhan. Tapi saya tidak mau iring engkau ketika keadaan menjadi semakin sukar. Ketika kantong saya mengering, ketika anak saya sakit, saya tawar hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang merasa bahwa firman Tuhan ini adalah untuk engkau, taruh tanganmu di dada. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari masing-masing engkau di tempatmu berdoa sendiri. Berdoa sendiri. Akui di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. 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 Haleluya. Pikulah salibmu serta amin, amin. Haleluya. Jika ada yang mau didoakan, mungkin ada majelis gereja pastoral bisa datang dan hampiri dan berdoa buat orang-orang tersebut. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari masing-masing kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Amin.
kita nyanyikan pujian ini. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah mahkota surga. Haleluya, pikulah salibmu, pikulah salibmu serta pandang tetap kepada Dia. Amin. Hingga dapatlah mahkota surga tetap. Hendaklah kau iring Yesus. Mari nyanyi pujian ini Bapak Ibu sebagai ungkapan hatimu kepada Tuhan. Amin. Pikul salib. Amin. Jangan takut dan gelisah. Amin. Dan ikut tabib. Amin. Mari pikul salib. Hingga dapatlah mahkota surga. Amin. Pikulah salib, pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah mahkota. Haleluya. Mahkota sukar lenyap. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada mereka. Tuhan, Engkau tahu kami ini hanyalah debu. Engkau yang menjadikan kami. Engkau tahu bahwa kami penuh dengan kelemahan. Roh kami penurut, tetapi seringkali daging kami lemah. Kami mohon ampun Tuhan Yesus. Ampuni kami jika kami hidup menurut keinginan-keinginan kami. Selama ini kami tahu Tuhan mau yang lain, tapi kami memaksakan kehendak kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Sucikan kami dengan darah kudus-Mu. Seringkali kami gampang untuk bicara tentang kebenaran-Mu. Seringkali Tuhan Yesus kami suka untuk menyanyi dalam keadaan baik-baik. Tapi waktu kami menghadapi kenyataan yang berbanding terbalik, kami meninggalkan Engkau. Kami tidak setia. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. Kami mau ubah hidup kami. Kami mau pikul salib itu Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau matikan kedagingan kami. Kami mau matikan ego kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau pikul salib. Kami mau iring Tuhan. Dan kami mau mendapatkan mahkota kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kelemahan, sakit penyakit yang menggerogoti tubuh kami dan juga bahkan menggerogoti iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat
kejahatan kami hancurkan kuasanya. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap belenggu dosa kelemahan yang merintangi kami mengikut Engkau, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keinginan-keinginan manusia, kami hancurkan kuasanya. Kesukaan itu kami matikan di dalam nama Yesus. Kami mau iring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Untuk firman-Mu Engkau meteraikan supaya menjadi rema. Ketika kami keluar, kami bukan hanya berbicara dan berbicara, tapi kami juga mau melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu di atas setiap pribadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan masuk pada bagian selanjutnya, saya mengajak kita angkat tangan dan kita mau berdoa untuk konflik Rusia dan Ukraina. Jika itu ada dalam kehendak Tuhan, kita berserah. Tetapi tugas kita adalah berdoa supaya sekiranya jiwa-jiwa yang ada di dalam kekalutan, mereka berjumpa dengan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami satukan hati kami sebagai umat ketebusan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan Yesus, di Rusia maupun di Ukraina, bahkan di negara-negara yang juga terdampak di sekelilingnya. Tuhan, Engkau juga mati bagi mereka. Tuhan, Engkau juga menebus mereka dari dosa. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau menyatakan kemuliaan-Mu untuk setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam kesusahan. Biarlah mereka berjumpa dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap orang-orang penguasa-penguasa yang ada di balik ini semua, kami berdoa Tuhan Engkau berdaulat, berkuasa. Engkau ambil alih di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, supaya mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah lewat kesempatan ini ada Injil yang tersebar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bahkan berdoa untuk mendukung di Yerusalem di mana penginjilan itu kami rindu. Mereka juga mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Penebus, Sang Juru Selamat. Mereka tidak hidup untuk dibinasakan, tapi mereka juga berjumpa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, permuliakan firman-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan cara-Mu, urapi hamba-hamba-Mu, urapi misi penginjilan yang juga akan dilakukan Tuhan dalam kehendak-Mu. Engkau yang berperkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Dan sebentar juga untuk persembahan yang akan diambil. Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan mengambil persembahan. Sambil pengumuman-pengumuman akan ditampilkan. Bapak Ibu bisa perhatikan. Dan saya berikan kesempatan kepada setiap yang bertugas. Silakan. Kami yang telah ditebus dengan
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang, saya ingatkan bahwa hari Sabtu berikutnya ada kerja bakti di tempat ini, ya, di atas. Jam 9 pagi mulai kerja dan dimintakan Bapak Ibu Saudara yang berkesempatan mari bisa hadir bersama-sama sambil membawa peralatannya masing-masing. Bisa jadi skop atau trofol dan sebagainya, dan bekerja bersama-sama mendukung pembangunan gereja ini. Ya. Saya ada beban khusus untuk berdoa bagi yang mengalami penyakit tumor dan kanker dalam tubuh. Tutup mata, kita akan berdoa. Demi nama Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus, saya cabut tumor otak itu. Saya cabut tumor di dalam lever itu. Saya cabut kanker payudara itu. Demi nama Yesus, saya cabut. Saya cabut dalam nama Yesus. Mujizat Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudara uji kesembuhan dan beritahukan apa yang Yesus lakukan. Oke? Terima kasih, Tuhan memberkati. Pendeta Fibi silakan. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu hati di dalam doa. Mari kita pulang dimanapun kita berdiri, kemanapun kita pergi, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang heran Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kami alami di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema untuk kami lakukan, kami berbuah dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap pelayan, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan, gembala sidang dan rumah tangga bersama anak Rein juga di Perancis. Tuhan Engkau lindungi, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, Engkau ada di dalam kami Tuhan, dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja yang terus berjalan. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu sampai pada waktunya Tuhan. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup. Biarlah gedung ini berdiri bukan untuk meninggikan satu nama, tetapi untuk meninggikan nama Yesus yang sudah turut campur tangan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat Engkau. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, ribaan mereka diberkati. Berkati anak-anak muda dalam studi, anak-anak kecil Tuhan Yesus, orang-orang tua. Keluar masuk kami Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus dengan tangan dan kaki kami, Tuhan menjadikan semua itu berhasil. Karena kami melakukannya demi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap persembahan yang sudah diambil, ditaburkan di ladang-Mu, berkati itu semua, memperluaskan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang baik. Sebagaimana kami datang, kami juga pulang dengan membawa perlindungan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami akhiri ibadah ini dan masuk minggu ini dalam berkat pemeliharaanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan berkenan mengakhiri ibadah hari ini. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tanganmu. Sebelum kita pulang, mari kita pulang membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Amin.